bukan berarti aku tak bisa. Yang pasti aku bisa, bisa yang kau tak bisa. Semua ku syukuri karena darinya semua yang ada pasti yang terbaik. Tinggal bagaimana untuk jalaninya. Aku juga bisa berkarya, juga bisa bernyanyi, sama seperti yang lainnya. Aku akan terus belajar, menjadi anak pintar, biar jadi dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah, NIM 858822866 dari Pokjar Kota Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan modul 9 pendidikan anak berkebutuhan khusus di SD biasa, yang nantinya akan kita pelajari diantaranya yaitu adalah yang pertama mengidentifikasi adanya ABK di kelas biasa, yang kedua melakukan asesmen terhadap ABK yang telah diidentifikasi, yang ketiga adalah memberikan bantuan tindak lanjut bagi anak ABK. Pada KP1 identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus, yang pertama yang adalah di situ identifikasi ABK, di mana tujuan utama identifikasi adalah mengenal atau menemukan anak yang menyandang kelainan dan jenis kelainan yang disandangnya, dengan didukung asumsi bahwa anak tersebut menunjukkan penampilan atau perilaku yang berbeda dari yang semestinya yang ada. Adapun cara kita mengidentifikasi ABK, yang pertama kita melihat gejala, kemudian observasi cermat, kemudian dugaan, di mana di sini identifikasi dibagi dari beberapa. Yang pertama adalah teknik observasi, di mana bisa dilakukan dengan sengaja atau tidak. Misalnya kita melihat salah satu siswa kita yang matanya berkedip-kedip dan mengusap-ngusap matanya. Dengan begitu kita bisa melakukan observasi dengan bantuan observasi tersebut. Kemudian kita melakukan tes sederhana, misalnya dengan memberikan tes membaca atau menulis untuk melihat apakah anak tersebut mempunyai kesulitan atau tidak. Selanjutnya yaitu asesmen, di mana asesmen di sini menilai atau menafsirkan kemampuan yang dimiliki, sehingga hasil asesmen dapat digunakan untuk menafsirkan bantuan yang diperlukan anak tersebut. Di modul 8 kemarin juga sudah mempelajari alat asesmen untuk kesulitan membaca, menulis, dan menghitung atau matematika terhadap anak yang kita observasi. Setelah kita melakukan identifikasi tersebut, selanjutnya kita beranjak ke KP2 yaitu tindak lanjut pelayanan pendidikan ABK. Yang pertama di situ adalah mengidentifikasi jenis layanan pendidikan yang dibutuhkan anak ABK. Setelah kita melakukan identifikasi terhadap anak ABK dengan 3 cara yang sudah dijelaskan pada KP1 secara cermat, kemudian kita dapat menafsirkan kebutuhan layanan pendidikan yang diperlukan oleh siswa yang bersangkutan. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menafsirkan sebagai berikut. Yang pertama tetapkan kemampuan yang semestinya dikuasai oleh anak. Yang kedua, deskripsikan kemampuan yang dimiliki anak berdasarkan hasil asesmen. Kemudian bandingkan kemampuan anak dengan yang seharusnya dia miliki.
Selanjutnya, gambarkan kesenjangan yang dimiliki anak dengan yang seharusnya dia miliki. Kemudian, berdasarkan kesenjangan tersebut, baru kita memadukan program layanan pendidikan untuk mencapai kemampuan yang semestinya harus dia miliki. Setelah mengidentifikasi jenis layanan, berikutnya adalah mengembangkan program layanan pendidikan untuk menangani layanan anak PK. Perlu program yang disusun oleh sebuah tim yang disebut dengan PPI, Program Pengajaran Individu. Contoh sederhana format PPI yang kita buat adalah di sini adalah program untuk mengobservasi anak yang berkebutuhan khusus, bisa kita lihat dari tabel tersebut. Berikut ini ada rangkaian pelaksanaan program PPI. Yang pertama adalah jadwal pelaksanaan harus disiapkan sesuai dengan rencana pada PPI. Kemudian materi pelajaran serta media yang akan digunakan seperti kartu kata, kalimat, dan lain sebagainya harus sudah dipersiapkan sesuai dengan penelitian atau observasi yang dikerjakan atau dilaksanakan oleh tim atau guru. Kemudian itu adalah memberitahukan kepada orang tua yang bersangkutan bahwa anaknya termasuk ke ABK ini dan lain sebagainya. Dengan begitu, dari 3 pelaksanaan ini kita akan bisa memberikan pelayanan terhadap anak ABK tersebut dengan baik. Setelah program tadi itu terencana dengan baik, tersusun dengan baik, setelah melakukan tindakan terhadap anak ABK, baru kita akan melaksanakan yang namanya penilaian program pelayanan pendidikan, di mana penilaian program dilakukan selama pelayanan pendidikan ini diberikan dan pada akhir program. Hasil penilaian proses digunakan untuk langsung perbaikan, sedangkan penilaian akhir digunakan untuk mengkaji ulang seluruh komponen program. Kolaborasi dengan anggota tim dilakukan sejak perencanaan sampai dengan penilaian program, sehingga tujuan kita untuk memberikan layanan terhadap anak ABK bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai tujuan yang diinginkan oleh semua tim, yang nantinya juga bermanfaat bagi anak ABK tersebut. Dia merasa bahwa dirinya tidak mengalami kekurangan atau kecacatan apapun. Dengan begitu semuanya program-program yang dilaksanakan lancar dan memberikan kebahagiaan terhadap anak ABK tersebut. Itulah presentasi modul 9 dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan untuk para pendengar juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teringat semua cerita orang
dari bibirku takkan jadi derita. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa, raga, dan seluruh hidup rela Dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh Bunda, ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh Bunda, ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku.